Selamat pagi, good morning. Berjumpa kembali bersama saya, Pak Sigit. Bagaimana kabar kalian anak hebat? Semoga baik dan juga sehat ya semuanya. Oke kid, let us open our lesson by pray together first. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke anak solih, sebelum kita melanjutkan kegiatan praktikum atau percobaan, yuk kita mereview dulu ya sedikit tentang sifat-sifat bunyi yang sudah dipelajari kemarin. Beberapa juga ada tambahan ya buat anak solih. Nah, yang pertama sifatnya adalah bunyi dapat merambat melalui 3 medium. Medium apa saja? Iya, tepat sekali. Ada medium zat padat, yang cair, dan juga zat gas. Contohnya sebagai berikut. Pada medium zat padat, anak-anak bisa lihat ya di sini, bunyi dapat merambat melalui permukaan meja, kemudian pada benang, dan juga pada rel kereta api. Kemudian pada zat cair, di sini anak-anak bisa lihat ada seorang anak laki-laki menggunakan torong, kemudian mengetuk bagian dari ember atau dari drum di situ. Kemudian dia bisa mendengarkan suara yang dihantarkan oleh air. Kemudian penggunaan sonar pada kapal ya. Masih ingat ya, kemarin sonar itu untuk mengetahui kedalaman atau juga letak benda-benda di dalam permukaan air. Kemudian ada juga hewan lumba-lumba di sini yang berkomunikasi dengan sesamanya menggunakan medium zat cair. Nah, pada zat gas ada beberapa contoh di sini. Yang pertama adalah sensor parkir pada mobil, itu menggunakan medium zat gas ya. Kemudian kita mendengarkan musik sirena, itu juga merupakan perambatan bunyi melalui zat gas. Kemudian kita mendengar petir, suara guntur, itu juga sama dari medium zat gas sehingga dapat sampai di telinga kita. Baik, yang kedua adalah bunyi dapat dipantulkan jika mengenai suatu bidang atau dinding pantul dengan permukaan yang keras. Ada 3 macam bunyi pantul. Yang pertama, ada bunyi pantul memperkuat bunyi asli. Contohnya ketika kita berada di ruangan yang sempit ya, seperti di kamar mandi atau gudang. Kenapa bunyi dapat menjadi lebih keras? Karena jarak sumber suara atau sumber bunyi berdekatan dengan dinding pantul, sehingga akan kembali dengan cepat dan memperkeras bunyi asli. Contoh yang kedua adalah gema. Masih ingat ya anak-anak apa itu gema? Gema adalah bunyi yang muncul setelah bunyi asli. Ini bisa terjadi ketika kita berada di sebuah tebing ya, kita berteriak, atau di perbukitan dan juga pegunungan. Kita bisa berteriak maka kita dapat mendengarkan suara gema. Tuh. Kemudian yang ketiga ada gaung atau kerdam. Nah, bedanya gaung sama gema, kalau gaung itu sebagian bunyinya terdengar bersamaan dengan bunyi asli sehingga mengganggu ya, sehingga bunyi terdengar dengan tidak jelas. Ini biasanya terjadi di ruangan tertutup anak solih ya. Contohnya ketika di bioskop. Di bioskop ruang tertutup tapi luas. Nah, maka akan menimbulkan gaung. Maka dari itu di bioskop dipasang ya karpet-karpet sehingga akan menyerap atau meredam bunyi. Oke, yang ketiga adalah bunyi dapat diserap atau diredam jika mengenai benda yang lunak atau empuk. Benda akustik adalah benda-benda yang dapat menyerap bunyi. Contoh bendanya adalah gabus, spons atau busa, styrofoam, kain wol, karpet, kapas, dan lain-lain. Benda-benda akustik sering digunakan sebagai peredam suara untuk menghilangkan gaung atau kerdam di bioskop, gedung pertemuan, atau juga studio musik. Seperti yang sudah Pak Kur sampaikan tadi ya. Anak solih, siap? Nah, hari ini kita akan melakukan 2 percobaan sifat bunyi ya. Kita akan praktek, yang pertama membuat telepon mainan, dan yang kedua pemantulan dan penyerapan bunyi.
Oke, anak-anak sudah siap? Langsung saja kita mulai untuk praktikum atau percobaan. Al dan Pahen pada percobaan yang pertama membuat telepon mainan adalah yang pertama, gelas plastik atau kaleng. Kemudian benang, yang ketiga gunting, yang keempat adalah lidi, dan yang kelima adalah paku pines. Yuk, berikutnya simak video berikut ini ya. Pak Sigit akan praktek secara langsung, anak-anak perhatikan dan catat hal-hal yang penting. Nanti ada tugas untuk kalian. Oke, Pak Sigit, kita akan praktek pada percobaan yang pertama, yaitu membuat telepon mainan dari kaleng atau gelas plastik seperti ini. Anak-anak sudah siap? Tadi Alhamdulillah sudah disajikan sama Pak Sigit apa saja langkahnya. Kita langsung praktek membuat telepon mainan dari kaleng atau dari gelas plastik bekas seperti ini. Oke, nah yang pertama adalah kita membuat lubang ya. Kita membuat lubang di sisi bawah dari gelas plastik ini. Kita buat dengan aplikasi ini. Yang satu juga sama. Dan setelah itu nanti kita potong ya, kita potong sekitar 2 meter ya. Oke, kita potong menggunakan gunting. Hati-hati ya untuk menggunakan guntingnya. Selanjutnya kita masukkan benang ke dalam botol ya. Kita bisa memasukkan tangan kita juga ke sini. Kemudian kita ikatkan ada datang potongan-potongan ini. Tarik seperti ini ya. Kemudian yang satunya juga sama, kita masukkan ke dalam lubang potong di segi akhirnya, kemudian kita tarikan pada ini. Telepon mainan sudah jadi. Mari kita buktikan seperti ini ya. Nah, langsung kita buktikan ya penggunaan telepon mainan ini bersama Pak Ri di sini ya. Apa yang disini sama Pak Sigit pasti akan menjawab di sini. Oke, jangan lupa menggunakan dengan kencang ya, yang pantang gitu ya. Apa saja alat dan bahan dalam percobaan kedua? Alat dan bahannya sebagai berikut ya. Yang pertama ada setumpuk buku, kemudian piring, yang ketiga ada spons, bisa diganti juga dengan gabus ya. Kemudian ada jam tangan atau arloji. Yang kelima adalah kertas, pastikan kertasnya agak tebal ya, jangan yang tipis. Kemudian yang terakhir adalah selotip untuk merekatkan kertas ketika dibuat tabung. Oke, next topic selanjutnya kita
kedua, yaitu membuktikan tentang pemantulan dan juga penyerapan bunyi. A-B-nya apa saja? Tadi sudah ya disajikan. Oke, kita langsung aja dengan membuktikannya. Yang pertama ada satu buku ya, satu buku. Kemudian yang kedua, kita akan meletakkan dua macam benda di sini. Bisa piring sama papan ya, atau diganti yang lainnya. Jadi yang penting bendanya itu keras. Oke, piringnya boleh piring melamin ya, boleh juga piring kaca ya. Tapi kalau piring kaca harus berhati-hati ya, sorry ya. Kemudian yang kedua di sini anak-anak nanti bisa mengganti, mau pakai spons boleh ya, atau mau pakai puzzle, kartu puzzle ya juga bisa, atau pakai gabus ya. Di rumah kalau punya gabus boleh juga menggunakan gabus. Oke, kita langsung praktekkan saja. Yang pertama kita lakukan adalah membuat sebuah tabung ya, membuat tabung di sini dari kertas. Caranya bagaimana? Nah, kita gulung kertasnya seperti ini ya. Kita gulung kertasnya, kemudian dari isolasi ini, nah bisa isolasi ujung-ujungnya dan juga tengahnya ya. Isolasi dulu ujung-ujungnya, tengah juga ya. Nah, pastikan kertasnya itu yang tebal ya. Setidaknya kertasnya kertas A10 atau berfulung ya. Jadi kertasnya jangan kertas yang tipis ya, kertas yang agak tebal. Nah, selanjutnya adalah kita meletakkan tabung ini, kemudian letakkan dengan tabung dari sini. Misalkan dari benda ya, permukaannya keras berdiri ya. Tabung di sini, kemudian arlojinya. Itu arloji yang ada detaknya. Nah, kita letakkan ini jari di sebelah sini, kemudian kita letakkan di sisi sebelah sini. Ternyata langsung bisa mendengar suara arloji, walaupun arlojinya itu bunyinya nggak keras, tapi bisa terdengar dengan cukup jelas. Kita bisa ganti juga piring tadi menggunakan papan ya. Nanti menggunakan papan ya, papan gede di sini. Caranya sama seperti tadi. Ya, suaranya terdengar dengan jelas juga ya, sama seperti menggunakan piring tadi. Oke, lanjut kita ganti ya. Sekarang menggunakan benda yang lunak, yang empuk seperti spons ataupun juga karpet basah ya. Nah, kita pakai spons dulu. Kita dengarkan di sini. Ternyata masih terdengar sedikit sekali bunyi. Ini detak aja. Kita lihat seharusnya saya ganti dengan puzzle. Nah, sampai dengan spons tadi masih terdengar tapi kecil sekali volumenya, karena sorry. Jadi percaya setelah kamu ini menggunakan transformasi ini dapat disimpulkan ya. Jadi bunyi itu akan membantu pada pembukaan benda yang keras ya. Jadi kamu bisa mendengarkan dengan jelas sekali suara detak jam yang aku letakkan tadi sisi tabung sebelah kiri, kemudian aku mendengarkan tabung sebelah kanan ya, di tabung tersebut. Nah,
Berbeda dengan menggunakan spons ataupun juga benda yang berluna, ya, maka suaranya itu volumenya jauh sekali teman-teman, ya, akan terdengar kecil sekali, ya, untuk suaranya masih terdengar tapi direda, ya, jadi volumenya sudah mengecil, ya, atau volumenya semakin rendah seperti itu. Jadi itu kesimpulan percobaan menggunakan alat yang kita gunakan. Waktunya tugas. Nah, tugas anak Toli hari ini adalah memilih dan mempraktikkan salah satu saja dari percobaan yang sudah diperagakan oleh Pak Sigit tadi. Kemudian tugas-tugasnya yang pertama adalah anak-anak foto alat dan bahan yang anak-anak gunakan. Kemudian yang kedua, foto proses dan juga hasil saat melakukan praktik, ya. Minimal anak-anak mengambil 2 foto. Kemudian yang ketiga, upload tugas tersebut pada link yang disediakan. Semangat mengerjakannya anak Soli. Be a scientist. Berikutnya adalah informasi. Besok Kamis, tanggal 12 Agustus, anak-anak ada penilaian harian atau PH-IPA, materi bunyi. Kemudian anak Soli bisa belajar dan mereview materi yang sudah diajarkan, ya. Kita juga akan bertemu via Google Meet besok hari Kamis pagi untuk mengulang dan Pak Guru akan memberikan pertanyaan-pertanyaan agar anak-anak bisa lebih paham lagi. Selamat belajar anak Soli. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian ya anak Soli pembelajaran hari ini. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Tetap semangat belajar, sholat 5 waktu, tahajud, puasa, hafalan, dan menjaga kesehatan. That's all our lesson today. Have a nice day and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.